Sebagian pemain Barcelona tak lagi percaya Xavi. Sorotan mengarah kepada Xavi setelah Blaugrana dihajar Real Madrid 1-4 di final Piala Super Spanyol. Hasil itu menandai kemunduran Barca setelah merangkai 3 kemenangan beruntun sekaligus memperburuk kiprah mereka di musim ini. Barca tercecer dalam persaingan Liga Spanyol usai tertinggal 8 poin dari Girona di puncak klasemen, meski masih memiliki 1 pertandingan sisa. Sedangkan di Liga Champions, Barca tidak terlalu meyakinkan meski menembus babak 16 besar. Direktur olahraga Barcelona Deco menepis rumor Xavi Hernandez akan dipecat usai kekalahan dari Madrid. Meski demikian, Xavi disebut-sebut sudah kehilangan kepercayaan dari sebagian pemainnya. Sumber-sumber yang didapat ESPN mengungkapkan bahwa beberapa pemain Barca sudah lama meragukan pendekatan tim. Mereka juga kesal karena Xavi pernah bilang bahwa mereka tidak bisa beradaptasi dengan gaya bermain Barca. Sebuah sumber mengatakan, tidak semua pemain Barca memiliki pendapat yang sama. Namun, memang beberapa pemain merasa Xavi tidak cukup tegas pada beberapa pemain tertentu di skuad. Sementara itu, sebuah sumber yang dekat dengan Xavi bersikukuh bahwa si pelatih masih merasa didukung penuh para pemainnya. Namun, tidak memungkiri bahwa akan selalu ada kemungkinan jika tidak semua pemainnya merasa bahagia. Bagaimanapun, Xavi Hernandez mesti cepat-cepat mengembalikan Barcelona ke jalur kemenangan. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why? Nasihat Pep Guardiola buat Barcelona usai digilas Real Madrid, move on, jangan sedih terus. Pep dinobatkan sebagai pelatih terbaik kategori pria dalam ajang The Best FIFA Football Award 2023 di London. Sebelum gala dimulai, arsitek Manchester City ikut membahas kegagalan Barca juara di Piala Super Spanyol tahun 2023 sampai tahun 2024. Armada Xavi Hernandez digilas Real Madrid 1-4 pada final. Lenyaplah satu peluang terdekat Barcelona meraih gelar musim ini. Pada ajang Liga Spanyol, mereka juga tercecer dari persaingan juara. Barcelona menempati peringkat keempat dengan 41 poin dari 19 partai. Mereka tertinggal sementara 8 angka dari pemuncak klasemen kejutan, Girona. Kompetisi memang baru memasuki paruh kedua, tetapi gejala performa naik turun yang mereka alami dikhawatirkan terus berlanjut sampai penghujung musim. Pep Guardiola menasihati awak Barca agar segera move on dari kekalahan di Piala Super Spanyol. Memang menyakitkan, tapi tak ada gunanya terus meratapi hasil buruk itu karena perjalanan untuk sukses masih panjang terbentang di depan. Barcelona masih memiliki kans mengejar pemimpin klasemen, melaju di Copa del Rey, dan melanjutkan kiprah di fase gugur Liga Champions. Nasihat saya untuk Barcelona, tenang saja, itu hanya kekalahan dalam sebuah final. Kita harus mengejar final yang lain lagi. Pekan ini ada pertandingan yang lain. Kita harus bergerak maju. Orang-orang mesti mendukung dan pada akhir musim, apa yang telah diputuskan itu akan terjadi. Trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. Mourinho dikaitkan dengan Barcelona gantikan Xavi. Jose Mourinho baru saja dipecat dari kursi pelatih AS Roma setelah hanya bisa membawa Ilupi menempati posisi ke-9 klasemen sementara Liga Italia 2023/2024. Namun, rumor terbaru yang beredar justru menghubungkan Mourinho dengan pekerjaan FC Barcelona jika Xavi dipecat. Pasalnya, meskipun pelatih asal Portugal itu baru-baru ini dipecat oleh AS Roma karena klub ibu kota itu mendekam di papan tengah klasemen, dia telah membantu mereka memenangkan Liga Konferensi UEFA. Namun, dalam 3 tahun masa jabatannya sebagai manajer, ia tidak membawa Roma ke posisi 4 besar yang mereka cita-citakan. Laporan Diario Sport menyebutkan, media sosial sedang ramai membicarakan kemungkinan keterkaitan tersebut. Namun tampaknya tidak banyak informasi yang mengindikasikan kaitan itu memiliki dasar yang nyata. Sebuah artikel di goal.com mengatakan bahwa merekrutnya akan bertentangan dengan filosofi permainan Barcelona. Joan Laporta terkenal karena memutuskan untuk tidak mengontrak Mourinho sebagai manajer Blaugrana beberapa tahun yang lalu. Ia memilih Pep Guardiola,
yang menghasilkan banyak trofi, termasuk treble bersejarah. Saat ini, pimpinan Barcelona dilaporkan masih percaya kepada Xavi meski mendapat hasil mengecewakan musim ini. Sehingga, rumor yang mengaitkan Mourinho dengan Barcelona ini tidaklah kuat. Smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up with... Dilirik oleh FC Barcelona, Mason Greenwood santai menanggapinya. Penyerang Manchester United yang dipinjamkan ke Getafe, Mason Greenwood, mencuri perhatian di musim ini. Performanya dalam 17 laga yang dimainkan bersama Getafe menghasilkan 5 gol dan 4 assist. Hal itu menjadi alasan FC Barcelona tertarik merekrutnya. Meski banyak rumor yang beredar, Mason Greenwood mengaku bahagia dan fokus untuk menuntaskan masa peminjaman di Getafe. Setelah itu, barulah Greenwood akan berbicara dengan manajemenmu untuk membahas masa depannya. Hal itu ia sampaikan baru-baru ini mengingat dirinya juga diincar duo Madrid, yakni Atletico Madrid dan Real Madrid. Dalam pemberitaan sebelumnya, FC Barcelona akan mengajukan tawaran sebesar 40 juta pound untuk merekrutnya. Untuk meyakinkan Mason Greenwood, FC Barcelona telah menyiapkan nomor punggung 10 untuknya. Sebagai informasi, nomor punggung 10 di FC Barcelona adalah nomor punggung yang pernah dipakai oleh Lionel Messi saat masih bermain untuk FC Barcelona. Mason Greenwood berhasil meraih pemain terbaik Getafe untuk Desember tahun 2023. Dalam kata sambutan pasca meraih gelar individu itu, ia menyebut jika penghargaan itu didedikasikan untuk fans Getafe yang selalu mendukungnya. Itu juga menegaskan bahwa dirinya bahagia bersama tim yang bermarkas di Coliseum Alfonso Perez. Semuanya baik-baik saja, saya beradaptasi dengan cukup cepat. Rekan satu tim menaruh perhatian pada saya dan mendukung saya. Saya merasa bahagia sejak saat itu, datang ke sini dan berlatih, bermain. Intinya, saya senang, ujarnya.